Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama, Arasi Fiski dengan NIM 2003020052, Farid Alfarizi dengan NIM 2003020030, Laidi Aprilia Sesa dengan NIM 2003020024, dan saya sendiri, Suci Kirani Aprilia Putri dengan NIM 2003020017. Yang terhormat Ibu Rindi Antika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang berjudul lingkaran. Adapun pembahasan yang akan kami bahas tentang lingkaran yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian lingkaran. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur dalam lingkaran. Yang ketiga, menentukan keliling dan luas lingkaran. 4. Mengidentifikasi sudut yang ada pada lingkaran. 5. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Dan yang terakhir, yang keenam, menentukan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng lingkaran. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada sebuah bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu pada bidang tersebut, dan titik tersebut dinamakan pusat lingkaran. Titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung tanpa ada ujung atau lingkaran. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur dalam lingkaran. Ada beberapa bagian lingkaran yang termasuk dalam unsur-unsur sebuah lingkaran, di antaranya yaitu jari-jari, busur, titik pusat, tembereng, apotema, tali busur, dan yang terakhir yaitu juring. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan uraian berikut. Yang pertama, titik pusat. Titik pusat merupakan suatu titik yang menjadi pusat atau acuan suatu lingkaran, sehingga jaraknya sama antara titik dengan garis lengkung lingkaran. Pusat yang terdapat dalam lingkaran merupakan suatu titik yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Titik pusat adalah langkah pertama untuk membuat sebuah lingkaran. Tidak mungkin lingkaran tidak berisi pusat. Titik pusat lingkaran biasanya dilambangkan dengan huruf P besar atau huruf O besar. Yang kedua, jari-jari lingkaran. Lingkaran memiliki jari-jari yang merupakan suatu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Jari-jari lingkaran dilambangkan dengan huruf R kecil. 3. Diameter lingkaran. Diameter lingkaran yaitu suatu panjang garis lurus yang mengaitkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran itu sendiri. Diameter lingkaran juga disebut tali busur terpanjang karena diameter lingkaran membentang di tengah-tengah lingkaran, sehingga tidak ada tali busur lain yang lebih panjang dari diameter. Diameter sering dilambangkan dengan huruf D kecil. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasi Fiski. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Suci. Busur lingkaran. Yang dimaksud dari busur pada lingkaran, yaitu suatu garis lengkung yang dimana adalah bagian dari keliling lingkaran. Busur pada lingkaran terbagi menjadi dua, antara lain busur besar dan busur kecil. Busur besar apabila busur tersebut panjangnya melebihi setengah dari keliling lingkaran. Sedangkan busur kecil apabila busur tersebut panjangnya masih kurang dari keliling lingkaran. Tali busur. Tali busur merupakan garis lurus di dalam lingkaran yang memotong lingkaran pada dua titik yang berbeda. Garis lurus yang mengaitkan dua titik pada lingkaran serta tidak melewati titik pusat lingkaran juga bisa disebut tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran sama seperti halnya dengan tali yang terdapat pada busur panah. Tembereng. Pengertian dari tembereng pada lingkaran yaitu
Daerah yang terletak di dalam lingkaran yang telah dibatasi oleh busur lingkaran serta tali busur lingkaran. Juring lingkaran. Lingkaran memiliki juring, yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari serta telah dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang posisinya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Jenis juring lingkaran juga terbagi menjadi dua macam, antara lain juring kecil dan juring besar. Pada gambar di atas, daerah berwarna ungu muda merupakan juring kecil, yaitu juring yang luasnya kurang dari setengah luas lingkaran. Adapun daerah yang berwarna ungu tua merupakan juring besar, yaitu juring yang luasnya lebih dari setengah luas lingkaran. Apotema lingkaran. Apotema lingkaran merupakan jarak terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Garis apotema pada umumnya terletak tegak lurus dengan tali busur. Dari gambar di bawah, apotema ditunjukkan dalam garis OD. 3. Menentukan keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran merupakan panjang garis lengkung dari suatu lingkaran. Keliling dan luas lingkaran dapat dirumuskan. Keliling lingkaran sama dengan V dikali D atau 2V dikali R. Dengan V sama dengan 22/7 jika nilai jari-jarinya merupakan kelipatan 7 dan V sama dengan 3,14 jika nilai jari-jarinya merupakan kelipatan 10 atau bilangan acak lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lady Aprilia Sesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lady Aprilia Sesa dengan NIM 20030200024 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran atau keliling lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah Pi kali R kuadrat atau 1/4 kali Pi kali diameter kuadrat. Contoh soalnya, sebuah lempengan seng dipotong berbentuk lingkaran. Jika diameter potongan seng tersebut 14 cm, tentukan jari-jari, keliling, dan luas potongan seng tersebut. Baiklah, kita jawab. Yang pertama, kita mencari jari-jari. Rumus jari-jari adalah setengah kali diameter. Jadi, setengah kali 14 sama dengan 7 cm. Yang kedua adalah keliling. Rumus keliling adalah Pi kali diameter. Sama dengan 22/7 kali 14 sama dengan 44 cm. Yang ketiga yaitu luas. Rumus luas adalah Pi kali R kuadrat sama dengan 22/7 kali 7 kuadrat sama dengan 154 cm. Yang keempat yaitu mengidentifikasi sudut yang ada pada lingkaran. Sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Seperti pada gambar, keterangannya sudut AOB merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB. Sudut COD merupakan sudut pusar yang menghadap busur CD. Sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh tiga titik yang terletak pada busur lingkaran. Seperti contoh gambarnya, keterangan sudut BCA merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB. Sudut XYZ merupakan sudut pusat yang menghadap busur XY. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sudut AOB sama dengan 2 kali ACB. Besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sudut ACB sama dengan setengah kali AOB. Besar sudut keliling yang menghadap sudut yang sama adalah sama. Seperti pada gambar, perhatikan sudut ACB, sudut AXB, dan sudut AYB. Ketiganya menghadap busur yang sama yaitu AB. Maka besar ketiga sudut tersebut adalah sama. Sudut ACB sama dengan sudut AXB sama dengan sudut AYB. Jumlah dari sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat seperti pada gambar. Hubungan antara dua sudut keliling
Sudut PSR dan PQR adalah sudut PSR tambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. 5. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Jika besar sudut AOB adalah 40 derajat, maka besar sudut ACD adalah, pembahasannya, garis BDB merupakan garis lurus atau besar sudut pada garis lurus adalah 180 derajat. Sudut AOD tambah sudut AOB sama dengan 180 derajat. Sudut AOD tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut AOD sama dengan 180 derajat kurang 40 derajat. Sudut AOD sama dengan 140 derajat. Selanjutnya, perhatikan bahwa sudut ACD dan sudut AOD berturut-turut merupakan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu AD, sehingga sudut ACD sama dengan setengah kali sudut AOD. Sudut ACD sama dengan setengah kali 140 derajat. Sudut ACD sama dengan 70 derajat. Jadi besar sudut ACD adalah 70 derajat. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Afarisi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Lady, yaitu mengenai memecahkan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Berdasarkan gambar di bawah, jika sudut BOC sama dengan 60 derajat, hitunglah besar sudut BAC. Penyelesaiannya, sudut BAC dan sudut BOC menghadap busur yang sama, yaitu sudut busur BC. Maka, sudut BAC sama dengan setengah dikali BOC. Sudut BAC sama dengan setengah kali 60 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi, besar sudut BAC sama dengan adalah 30 derajat. Sebuah lingkaran berpusat di titik O seperti pada gambar berikut. Tentukan besar sudut AOB. Pembahasannya, sudut AOB adalah sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut ACB yang merupakan sudut keliling. Hubungan antara sudut AOB dan sudut ACB dengan demikian adalah sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB sama dengan 110 derajat. Jadi besar sudut AOB sama adalah 110 derajat. Menentukan panjang busur luas juring dan luas tembereng. Panjang busur dan juring atau sudut sebuah lingkaran merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Mereka sama-sama dipengaruhi oleh sudut besar sudut yang terbentuk. Semakin besar sebuah sudut, maka semakin panjang sebuah busur dan semakin luas sebuah juring. Ada 2 tahapan yang harus dilakukan, yakni 1. Membagikan sudut satu lingkaran penuh atau 360 derajat dengan sudut pusat. Yang kedua, membagi keliling lingkaran dengan hasil nomor 1 atau sudut satu lingkaran penuh atau 320 derajat dengan sudut pusat. Perhatikan gambar berikut. Gambar merah garis merah AB adalah busur lingkaran theta atau AOB adalah besar sudut juring atau sudut lingkaran. OA dan OB adalah jari-jari lingkaran. Daerah warna biru adalah luas juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Rumus yang digunakan untuk mencari panjang busur, luas juring, dan lainnya adalah theta per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran.
Menentukan panjang busur dan luas juring. 1. Sebuah juring memiliki sudut 90 derajat dan jari-jari 7 cm. Berapakah panjang busur dan luas juringnya? Diketahui theta sama dengan 90 derajat. Jari-jari sama dengan 7 cm. Untuk mendapatkan panjang busur dan luas juring, cari dahulu keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 PR. Sama dengan 2 kali 22 per 7 dikali 7. Sama dengan 44 cm. Luas lingkaran sama dengan PR kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 7 kuadrat. Sama dengan 154 cm kuadrat. Panjang busur. Rumus yang digunakan adalah yang ada sudut dan panjang busurnya. Theta per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. 90 derajat per 360 derajat sama dengan panjang busur per 44. Seperempat sama dengan panjang busur per 44. Panjang busur sama dengan 44 per 4. Sama dengan 11 cm. Diperolehlah bahwa panjang busurnya adalah 11 cm. Luas juringnya, theta per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. 90 derajat per 360 derajat sama dengan luas juring per 154. 1 per 4 sama dengan luas juring per 154. Luas juring sama dengan 154 per 4 sama dengan 38,5 cm kuadrat. Maka diperolehlah luas juring 38,5 cm kuadrat. Menentukan luas tembereng. Cara mencari luas tembereng ialah sebagai berikut. Luas tembereng sama dengan luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB. Berikut contoh soalnya. Diketahui pada gambar sudutnya adalah sebesar 90 derajat dan panjang PQ sama dengan 10 cm. Luas daerah yang dihasil pada gambar adalah luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas PQR sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali P dikali R kuadrat dikurang setengah R kuadrat sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2 dikurang setengah dikali 10 pangkat 2 sama dengan 314 dikurang 4 dikurang per 4 dikurang 50 sama dengan 78,5 dikurang 50 sama dengan 28,5 cm kuadrat. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar adalah 28,5 cm kuadrat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.